pengurangan konsepnya sama. Kemarin kita bahas ada A plus B kan ini penjumlahan ya. Kemudian kalau pengurangan A minus B itu akan sama dengan A ditambah minus B. Nanti dalam beberapa kasus minus B ini, yang minus B itu kita implementasikan dengan two's complement daripada yang sign magnitude maupun yang one's complement. Untuk operasi aritmetika kita implementasi nanti dengan menggunakan two's complement. Itulah yang kemudian digunakan di CPU, yang digunakan di ALU, Arithmetic Logic Unit, untuk melakukan operasi pengurangan. Kemudian ada kondisi overflow ya. Kondisi overflow ini menunjukkan apakah operasi yang kemudian dilakukan itu valid atau tidak nilainya. Saya ambil contoh misalnya Anda melakukan operasi bilangan 8 bit. Anda menjumlahkan 120 ditambah 8. 120 dia masih masuk dalam range ya, dalam jangkauan bilangan bertanda. Kemudian 8 pun dia masih masuk ke dalam bilangan bertanda. Tapi kemudian kalau misalnya Anda jumlahkan 120 tambah 8, dia akan menghasilkan 128. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpan register 128 itu? Nilai 128 Anda simpan ke 8 bit, maka dia akan terjadi offset. Dan jadi implementasi. Halo? Ya, bilangan 8 bit ini dia akan diproses. Dia hanya bisa menyimpan dari minus 128 sampai 127. Sedangkan nilai 128 dia tentu saja di luar itu, sehingga akan menimbulkan overflow. Nanti bagaimana deteksinya, bagaimana prosesor dia tahu, akan kita coba lihat. Kemudian ada unit pengurang dan penjumlah n-bit. Nah, nanti yang bagian sini kita akan coba bahas tentang RCA, Ripple Carry Adder. Nanti dari FA yang kita gunakan sebagai unit penjumlah 1 bit, kita susun menjadi penjumlah yang n bit. Kalau 8 bit berarti nanti akan ada 8 full adder yang kita susun dengan struktur RCA, Ripple Carry Adder. Kemudian rangkaian ini kita coba tambahkan dengan deteksi overflow. Jadi overflow itu sebenarnya sudah disetel ya, otomatis nanti di prosesor dia bisa memberitahu apakah operasi ini valid atau tidak. Kemudian terakhir adalah terkait dengan ini, dengan penjumlah cepat. RCA itu dia punya kelemahan. Waktu untuk menjumlah, terutama untuk N yang besar, 32 bit katakanlah, dia membutuhkan waktu yang lama, sehingga didesain unit penjumlah cepat yang N bit, yang kita sebut nanti adalah CLA. CLA itu adalah Carry Look Ahead Adder. Kalau ini adalah Ripple Carry Adder, CLA itu adalah Carry Look Ahead Adder. Nanti kita coba lihat strukturnya seperti apa. Kemudian kita akan coba nanti desain dan simulasi penjumlah yang cepat 32 bit. Nah, materi bisa Anda unduh di link ini, di tautan ini. Silakan nanti Anda coba unduh materinya, kemudian buku acuan yang bisa Anda gunakan, bab 9 nanti dari 91 sampai 98. Ini juga bisa Anda lihat juga nanti di ruang baca kalau misalnya memang sudah buka. Tapi sepertinya belum ya. Kita coba masuk ke unit penjumlah. Unit penjumlah 1 bit itu ada dua bentuk yang kita kenal. Yang pertama itu adalah half adder, ini ya, HA. Kemudian ada FA. FA itu adalah full adder. Kita coba lihat dulu HA. HA itu strukturnya adalah ada dua masukan, X dengan Y. Ini masukan ya, masukannya ada X, kemudian ada Y, dan ada keluaran sum dengan carry. Artinya nanti strukturnya itu seperti ini gitu. Ini ada X, ada Y, kemudian dia menghasilkan keluaran sum dan carry. Bagaimana kemudian operasinya? Kita coba lihat misalnya yang bagian bawah ini ya. Yang bagian bawah ini. Strukturnya itu sendiri adalah masukan itu ada di sini ya. Ini masukan. Kemudian dia menghasilkan sum, ini sum, dan carry. Kalau misalnya kita punya katakanlah 1 tambah 0, maka yang bagian sini itu adalah sum. Yang bagian sini adalah carry. 1 tambah 0, sumnya 1, carry-nya 0. Sehingga kita tulis ini carry-nya 0, sumnya 1. Dan seterusnya sampai 4 operasi ini ya, 0 tambah 0, 0 tambah 1, 1 tambah 1, Anda akan dapatkan tabel kebenaran yang seperti ini. Ini carry. Kemudian ini sum. Kalau Anda lihat dari tabel kebenaran ini, kita bisa menyatakan bahwa C
itu akan sama dengan X and Y ya. X and Y. Jadi ini adalah operasi N, C sama dengan XY. Anda sebenarnya tidak perlu menghafal ini, tapi Anda coba lihat saja nanti operasinya. Kemudian kalau sum itu dia akan sama dengan, kalau kita lihat ini akan sama dengan X bar Y ditambah X Y bar gini ya. Atau bisa kita nyatakan dia itu sebagai X XOR Y. Ini yang menggunakan ketang XOR. Kalau Anda sudah belajar tentang XOR, bahwa S itu akan sama dengan X XOR Y. Sehingga dari persamaan itu kemudian kita bisa membuat rangkaian half adder itu seperti ini. Gitu. Anda bisa coba analisis ya, dengan memberikan masukan 00, sumnya berapa, carry-nya berapa, dan seterusnya sampai 11, sumnya berapa, carry-nya berapa, untuk kemudian bisa Anda lihat dari tabel kebenaran ini. Anda cocokkan. Nah, itu half adder. Kemudian kalau yang full adder itu ada satu tambahan masukan, yaitu carry in. Jadi strukturnya ya, dia itu ada masukan tambahan selain X dan Y, yaitu yang kita sebut sebagai carry in. Ini ada X, ada Y, ada C-in ya. Kemudian keluarannya sama, sum dengan C-out. Nah, di operasi penjumlahannya dia akan ada di atas sini, ada CI-nya. Anda bisa kemudian memasukkan nilai CI, nilai XI dengan YI, dan COUT CI plus 1 dengan SI di sini gitu. Dan akan menghasilkan peta Karnaugh seperti ini. Anda bisa menyatakan nanti CI plus 1-nya berapa, SI-nya sebagai fungsi dari CI, XI, YI-nya seperti apa. Nah, ini adalah full adder. Kalau full adder yang carry bawaan sini ya, CI plus 1 itu kita sebut juga sebagai COUT ya, COUT. CI plus 1 atau COUT sama saja. Ini CI kita sebut sebagai C-in gitu. C masukan dan C keluaran. C masukannya itu adalah CI, kemudian C keluarannya itu adalah CI plus 1. Kita coba lihat rangkaian full adder-nya, dia akan menjadi seperti ini. Anda bisa mendapatkan nilai CI plus 1 dengan SI plus 1-nya itu dari peta Karnaugh ini ya. Saya yakin sudah belajar, sudah bisa memahami juga bahwa CI plus 1 itu nanti min termnya berapa, SI-nya min termnya berapa. Anda bisa menyatakan dalam persamaan yang seperti ini, rangkaiannya kemudian bisa Anda tunjukkan di sini. Ini adalah CI-nya ya, kemudian SI-nya diambil dari sini gitu. Dari sini gitu. Oke, ini adalah rangkaian full adder. Nah, rangkaian full adder itu sebenarnya bisa juga disusun dalam dekomposisi menggunakan HA, half adder yang tersusun seperti ini, dia akan menjadi full adder. Jadi ada dua HA yang kemudian untuk mendapatkan nilai CI plus 1 itu diorkan masing-masing C-nya. C-nya diorkan, C-nya ini juga diorkan, sehingga akan menghasilkan blok diagram yang seperti ini. Ini kan HA yang pertama, ini HA1, dan ini adalah HA2 gitu. Yang kemudian disusun seperti ini, menghasilkan SI dan CI. Ini adalah full adder bentuk yang kedua. Jadi full adder itu bisa tersusun seperti ini ya, rangkaiannya. Ini yang pertama, bentuk pertama. Kemudian bentuk keduanya itu adalah yang seperti ini. Nah, bentuk yang kedua ini kemudian digunakan nanti di yang kita sebut sebagai CLA, carry look ahead adder ya, carry look ahead adder, yang kemudian dia itu bisa mempercepat rangkaian. Delay yang diperlukan untuk atau waktu tunda yang diperlukan untuk menghasilkan nilai itu bisa dikurangi dengan menggunakan struktur yang dekomposisi ini. Nanti akan kita coba lihat ya struktur, tapi persamaan umumnya itu adalah seperti ini gitu, bahwa CI plus 1 atau COUT ya, itu sama dengan XI YI tambah XI CI tambah YI CI, dia akan sama dengan ini ya, kemudian SI-nya akan sama dengan ini. Artinya nanti di bagian CI itu dia carry-nya itu tidak perlu menunggu carry sebelumnya, tapi kemudian dia menggunakan carry yang ada
untuk bisa mendapatkan nilai carry ini. Jadi dia bisa lebih cepat daripada yang ripple carry. Nah, sekarang kita coba masuk ke operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan bilangan tak bertanda. Ini masih bilangan tak bertanda karena dia memuat nilai 11 ya, memuat bilangan 11 yang dia itu di depannya 1 kan. Kalau di 1 kan prinsip kita kemarin kalau misalnya dia bit yang paling depan itu nilainya 1, kalau bilangan bertanda maka dia bilangan negatif. Tapi karena ini kita inginkan adalah prinsip ini dulu ya, operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan yang ditunjukkan di sini adalah operasi penjumlahan untuk yang tidak bertanda. Anda bisa melihat bahwa ini adalah operasi bilangan tidak bertanda. 5 itu adalah 0, 1, 0, 1. Ini ya, Anda dapatkan ini. Kemudian 6 itu adalah 0, 1, 1, 0. Ini nilai desimalnya 6. Kalau Anda jumlahkan 1 tambah 0 akan menghasilkan 1 ya. Simpan 0. Carry itu sebenarnya simpan ya, simpannya 0. Kemudian 0 tambah 1 dia 1. Simpan 0 ya. Kemudian 0 tambah 1 tambah 1 dia 0 ya. Dia 0 di sini. 0, kemudian simpan 1. Kemudian 0 tambah 0, 0. Nah, kemudian kita jumlahkan gitu. 1 tambah 1 tambah 0 ya, ini 1 tambah 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Sebenarnya ada bentuk yang lebih mudah ya. Maksudnya gini, 0, 1, 0, 1, kemudian 0, 1, 1, 0. Kalau yang sering kita lakukan kan seperti ini ya. 1 tambah 0, 1, simpan 0. 0-nya kita taruh di atas. 0 tambah 0 tambah 1, 1 ya. Ini 1 tadi. 1 simpan 0. 0 tambah 1 tambah 1, 0 simpan 1. 1 tambah 0 tambah 1, ini 1 gitu. Dia akan menghasilkan nilai yang sama dengan ini. Nah, di bagian atas ini adalah COUT-nya gitu. Ini COUT, yang depan ini ini COUT yang terakhir ya, nanti kemudian yang CI-nya itu nanti yang masuk ke sini itu ini C-in untuk yang penjumlahan. Yang bagian sini ya, ini C-in untuk penjumlahan yang bagian sini gitu. Oke, kemudian kita coba lihat operasi yang bilangan pertanda. Bilangan pertanda yang kita gunakan nanti adalah yang two's complement. Yang sign magnitude dengan yang first one's complement, silakan Anda bisa pelajari bahwa antara sign magnitude dengan one's complement ini dia tidak menghasilkan nilai yang tidak sebenarnya ya, dalam artian misalnya ini 5 dikurangi 2 dia akan menghasilkan ternyata 2. Untuk bisa mendapatkan nilai 3 Anda harus menjumlahkan carry-nya ini Anda jumlahkan kedua ini, sehingga perlu ada penjumlahan. Sedangkan yang bagian sign magnitude apalagi ini 5 dikurangi 2 harusnya positif tapi dia menghasilkan nilai negatif. Perlu nagar logika nanti untuk membandingkan. Nah, di bagian two's complement itu tidak gitu. Anda bisa coba lihat yang bagian misalnya ini. Minus 5 dikurangi minus 2. Minus 5 kurangi minus 2. Berarti kalau misalnya Anda mempunyai A ya, A sama dengan minus 5, B sama dengan minus 2, maka Anda bisa mendapatkan minus A-nya ya. Minus A-nya sama dengan 5. 5 itu 0, 1, 0, 1. Gitu. Ini ya. Kemudian minus B-nya sama dengan 2. 2 itu 0, 0, 1, 0. Sehingga minus A, sehingga A itu nilainya akan sama dengan 1, ini ya 1, kemudian di bagian sininya akan jadi 1 ya, kemudian 0 dia ini 1, kemudian B nya dia akan jadi 0, 1, 1, 1. Kita sudah belajar kemarin prinsip untuk memperoleh bilangan negatifnya. Anda jumlahkan gitu. Nah, kalau Anda jumlahkan 1 tambah 0 ini 1 ya, dia akan simpan 0, 0 tambah 1 tambah 1 dia 0, simpan 1, 1 tambah 0 tambah 1 dia 0 ya, simpan 1, 1 tambah 1 tambah 1 dia 1, simpan 1 ya di sini, dan di sini akhirnya 1 itu. Tapi karena ini adalah bilangan 4 bit, maka yang akan diambil adalah yang terakhir. Yang terakhir. Satunya ini dia bisa diabaikan gitu, dihilangkan. Nah, Anda bisa melihat bahwa nilai yang dihasilkan itu adalah 1001.
1001. Ini adalah bilangan negatif. Bilangan positifnya berapa? Anda mencari ya, bahwa misalnya C ya, bahwa C sama dengan 1001. Ini bilangan negatif ya. Sehingga Anda mencari minus C. Minus C-nya akan sama dengan 1110 dan nilainya sama dengan 7, sehingga C sama dengan minus 7. Nah, minus 7-nya itu kalau kita analisis ya dengan menggunakan bilangan desimal, dia sama minus 2 dikurangi minus 5 dikurangi minus 2 sama dengan minus 5 ditambah minus 2 sama dengan minus 7. Ini nilainya sama gitu. Nah, bagian yang depan ini diabaikan saja. Terkait dengan prinsip overflow yang kemarin kita bahas, Mas dan Mbak sekalian, bahwa nilai yang ada di sini, nilai tambahan di sini ya, dengan carry menghasilkan nilai 1, itu bukan menunjukkan bahwa terjadi overflow. Ini yang sering salah dipahami oleh mahasiswa, bahwa kalau misalnya di sini dia menghasilkan carry terakhir ya, carry terakhir nilai 1, itu bukan jaminan bahwa dia itu overflow. Overflow nanti kita bisa lihat dari 2 carry yang terakhir. Nanti kita coba lihat ya. Sekali lagi saya coba sampaikan bahwa karena ini menjadi kesalahan umum bagi mahasiswa sering salah mengerti konsep tentang overflow. Itu kalau misalnya di sini menghasilkan nilai 1, itu pasti overflow. Belum tentu ya, belum tentu. Anda bisa lihat di operasi yang ini yang tadi barusan kita lakukan, bahwa minus 7 itu dia masih dalam range ya, dan nilai yang dihasilkan juga benar gitu. Dia minus 7, di sini minus 7, sehingga operasi ini dia tidak operasi ini valid ya, operasi ini valid atau tidak mengalami overflow gitu. Nah, di bagian pengurangan sama tadi, sebenarnya kita juga sudah membahas tentang pengurangan gitu. Anda bisa mengurangi ya, prinsipnya sebenarnya kan A tambah B A kurangi B itu sama dengan A ditambah minus B. Anda tinggal mencari nanti minus B-nya dengan menggunakan tus komplement. Anda bisa melakukan operasi penjumlahan dari bilangan tus komplement itu, Anda dapatkan nilai sum dengan carry-nya. Di penjumlahan fixed point juga sama gitu. Di penjumlahan fixed point Anda yang diperlukan, yang perlu Anda pahami ya, itu adalah mengubah dari bilangan fixed point menjadi bilangan binernya. Misalnya A ya, A 1,625 Anda terjemahkan binernya menjadi 00 ya, ini 0001 1010, karena yang dicari adalah minus A. A-nya ya, A yang nilainya negatif, Anda perlu mencari tus komplement dari ini, Anda akan dapatkan yang ini gitu. B pun demikian. Kemudian operasi penjumlahannya sama dengan operasi penjumlahan yang di bilangan integer atau bilangan utuh. Anda akan dapatkan nilai seperti ini. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa nilai 1 di sini itu bukan jaminan bahwa dia terjadi overflow. Demikian juga nilai 1 yang di sini bukan jaminan dia terjadi overflow. Jadi overflow tidak ditunjukkan, sekali lagi ya, overflow tidak ditunjukkan oleh nilai bit ini gitu, oleh C yang terakhir. Ini bukan ditunjukkan oleh itu. Nah, bagaimana kemudian overflow itu terjadi? Saya coba lompat terlebih dahulu ya, overflow. Overflow itu terjadi kalau misalnya kita coba telusuri yang ini dulu ya, yang penjumlahan pertama gitu. Penjumlahan pertama misalnya plus 7 ditambah plus 2. Plus 7 kita nyatakan dengan 0111. Plus 2 kita nyatakan dengan 0010. Kalau kita jumlahkan 1 tambah 0, 1 simpan 0 ya. 0 tambah 1 tambah 1, 0 simpan 1. 1 tambah 0 tambah 0, simpan 0 ya hasilnya, kemudian simpan 1. 1 tambah 0 tambah 0, ini 1, dia carry-nya 0 gitu. Nah, Anda bisa melihat bahwa hasil penjumlahan ini dia menghasilkan nilai yang negatif. Minus 7 plus 7 ditambah 2, dia menghasilkan nilai negatif gitu. Ini kan nilai negatif ya.
karena di depan bit yang paling depan itu nilainya 1. Sehingga apa yang kita inginkan harusnya 9 dengan operasi aritmetik ini dia tidak valid ya, dia negatif tapi di sini dia positif. Nah, kalau kita lihat propertinya itu adalah bahwa C3 itu nilainya dia 1, C4-nya nilainya 0. Di manakah C3 dan C4? C3 itu ada di sini. Kalau misalnya ya Anda lakukan operasi yang berikutnya, katakanlah operasi yang kedua, plus 7 dikurangi 2, plus 7 ya, ini saya coba tulis plus 7, dia itu adalah 0111 dikurangi 2 atau minus 0010. Saya coba tulis kembali 0111, di sini dia akan menjadi 0111 gitu ya. Minus 2-nya kan ini ya, ini. Kita coba jumlahkan gitu. 1 tambah 0, 1 gitu. Nah, ini adalah indeks yang ke-0. Ini indeks ke-1, indeks kedua, indeks ketiga, dan ini indeks keempat. Seperti bilangan digital yang lain, kita kan indeksnya mulainya dari 0 ya. Bahwa indeks digital itu mulainya dari 0, bukan 1. Sehingga kalau misalnya Anda membuat satu program for i sama dengan 0 terlebih dahulu sampai i kurang n kurang minus 1 dan seterusnya. Ini satu contoh saja. Dan ini pun konvensi tentang penggunaan indeks di penjumlahan pun sama. Ini 0 gitu. Ini indeks ke 0, ini indeks 1, 2, 3, 4. Sehingga untuk carry-nya pun sama gitu. Di sini adalah carry di bagian sini ya. 1 tambah 0 dia menghasilkan 1, dan carry satunya dia akan sama dengan 0. 0 tambah 1 tambah 0 dia akan sama dengan 0 ya. Carry-nya kemudian akan sama dengan 1. Carry 2 ya, 1 tambah 1 tambah 1 dia 1. Carry 3-nya dia 1, 1 tambah 0 tambah 1 dia 0. Carry 4-nya dia 1. Nah, overflow sekali lagi ya, overflow itu akan dilihat dari 2 carry yang terakhir. 2 carry yang terakhir. Kalau bilangan 4 bit, maka yang akan dilihat adalah C3 dan C3 dan C4. Ini 2 carry yang terakhir. Nilai 2 carry yang terakhir ini akan bisa kita rumuskan untuk menghitung overflow. Bahwa overflow itu akan sama dengan kalau yang 4 bit ya, C4 XOR C3. Nah, sebenarnya C4 XOR C3 ini kita lihat dari sini. Bahwa operasi yang pertama ini dia overflow. Operasi yang kedua, dia itu not overflow. Operasi yang ketiga, dia itu juga not overflow. Karena nilai yang dihasilkan juga dia masih benar ya. Anda bisa melihat ini nilainya sama dengan 5. Gitu. Ini kan sama dengan 5. Gitu. Dan kalau kita lakukan analisis operasi dengan menggunakan bilangan desimal juga menghasilkan plus 5 juga. Gitu. Kemudian yang bagian sini, dia terjadi overflow. Nah, overflow kalau kita amati, dia terjadi kalau C3 dan C4-nya itu dia berbeda berbeda nilainya. Kalau C3, C4 dia sama, baik 00 maupun 11, dia tidak overflow. Dia hanya overflow kalau terjadi perbedaan tanda di C3 dan C4. Sehingga bisa kita nyatakan bahwa OV itu akan sama dengan C4 XOR C3. Kalau bilangan C4 itu ya, C4 dengan C3 itu dia menyatakan carry 2 carry yang terakhir. Jadi kalau misalnya bilangan 8 bit, maka Anda bisa melihat overflow-nya itu adalah di C8 dan XOR C7. 16 bit di C16 dengan di XOR-kan dengan C15. 32 bit ada di C32 XOR C31. Dan seterusnya. Jadi sebenarnya prosesor ya dalam hal ini adalah ALU, Arithmetic Logic Unit, dalam mengeset dia nilai overflow. Karena nanti di konsep arsitektur komputer Anda akan belajar bahwa ada status ya, register status overflow yang dia itu diset oleh prosesor kalau misalnya dia tidak kalau dia mendeteksi ya nilai C3 dan C4-nya atau 2 carry yang terakhir dia itu nilainya berbeda.
Jadi deteksi oleh prosesor itu sebenarnya seperti itu, semudah itu ya, sesimpel itu dia mendeteksi nilai carry-nya saja gitu. Dua carry yang terakhir, kalau nilainya dia berbeda maka dia overflow. Kalau tidak berbeda maka dia tidak terjadi overflow. Kalau terjadi overflow maka register status dia nilainya akan sama dengan 1 ya. Kalau terjadi overflow, register status OV akan sama dengan 1 yang menunjukkan bahwa operasi yang dilakukan itu tidak valid. Anda tidak bisa mempercayai ya nilai yang dihasilkan oleh prosesor. Kemarin kita juga sudah simulasi dengan menggunakan program bahwa penjumlahan yang kemudian menghasilkan nilai yang di luar jangkauan dia akan menghasilkan nilai yang tidak sesuai. Oke, kemudian kita coba balik kembali. Tadi tentang overflow. Berikutnya adalah rangkaian untuk 8 n-bit, penjumlah n-bit. Salah satu yang kemudian bisa kita gunakan itu adalah dengan menggunakan RCA, Ripple Carry Adder. Kenapa kemudian disebut Ripple Carry Adder? Dari sisi istilah kan ini sebenarnya sudah jelas bahwa carry-nya itu dia akan diripelkan. Diripelkan itu artinya dia akan dilewatkan ya untuk ke setiap blok ini. Kalau Anda lihat C0 masuk FA0 akan menghasilkan C1. C1 kan ini carry ya. C1 akan menjadi masukan FA1 akan menghasilkan keluaran CA2. CA2 akan masuk ke FA2 akan menghasilkan keluaran CA3 dan seterusnya sampai kemudian dia sampai CN. Kalau 8 bit berarti akan ada C8, 16 bit C16 dan seterusnya. Nah, ini adalah carry, ripple carry ya, carry-nya dilewatkan. Nah, konfigurasi ini dia punya kelemahan yaitu adanya delay untuk melewatkan carry ini. Misalnya ini punya satu delay untuk bisa menghasilkan C1, di sini punya satu delay juga untuk menghasilkan C2 dan seterusnya. Untuk n bit maka akan membutuhkan n kali delay tiap FA ini untuk bisa menghasilkan nilai yang dikehendaki di bagian sum maupun di bagian carry. Anda bisa membayangkan itu ya, bahwa untuk bisa menghasilkan nilai misalnya 0110 ditambah 0101 menghasilkan 1011, di sini dia akan membutuhkan 4 waktu ya, 4 kali waktu untuk tiap FA ini. Kalau FA ini misalnya 1 mikrodetik, ini 1 mikrodetik, 1 mikrodetik, 1 mikrodetik, untuk operasi penjumlahan dia akan butuh 4 mikrodetik. Kira-kira seperti itu kalau yang RCA gambarannya ya. Nah, kalau operasi penjumlahannya itu Anda bisa melihat seperti ini gitu. Jadi ini sebenarnya penjumlahan dari X dan Y ya. Nilai Y-nya itu adalah 0110. Anda membacanya seperti itu. Kemudian X-nya itu adalah 0101. C-in pertamanya berapa? Atau C0-nya? C0-nya 0. Kemudian 0 tambah 1 tambah 0, dia akan sama dengan 1. Carry-nya 0 ya. Kemudian 0 tambah 0 tambah 1, sumnya 1, carry-nya 0, dan seterusnya. Anda bisa menghasilkan ini. Itu operasi di rangkaian penjumlah yang 4 bit. Kan yang 8 bit silahkan nanti Anda bisa simulasikan sendiri. Nah, bagaimana dengan operasi pengurang? Operasi pengurang. Bahwa prinsipnya sama tadi ya, sudah saya sampaikan, A plus minus B sama dengan A plus minus B. A dikurangi B sama dengan A ditambah minus B. Nah, minus B-nya itu kita nyatakan nanti dengan two's complement. Kita pahami kembali bahwa two's complement itu adalah one's complement ditambah 1. One's complement itu artinya bilangan B-nya nanti ya, ini adalah akan sama dengan not B ya, ditambah 1. Kalau A ditambah minus B, ini akan sama dengan A ditambah ya dengan not B plus 1. Ini. Nah, kita ingat pula bahwa kalau X OR 1 itu akan sama dengan not X. Kemudian X OR 0 dia akan sama dengan X. Kita ingat ya, contoh misalnya X di sini misalnya X sama dengan 0, maka 0 XOR 1 sama dengan 1 ya. Kalau X sama dengan 1, 1 XOR 1 sama dengan 0. Anda sudah belajar di bahasan sebelumnya gitu. Nah,
Dari properti ini atau dari sifat ini kemudian kita bisa menambah rangkaian XOR di bagian sini. Ini rangkaian XOR yang bisa kita gunakan untuk melakukan operasi penjumlahan maupun operasi pengurangan. Operasi penjumlahan dilakukan dengan memberikan salah satu masukan di XOR ini dengan 0. Ini adalah operasi penjumlahan. Sedangkan operasi pengurangan itu dilakukan dengan membuat ya masukan di salah satu masukan ini dia nilainya sama dengan 1. Ini operasi pengurangan. Nah, bagaimana operasi pengurangan ini bisa berlaku? Kalau misalnya di sini nilainya 1, katakanlah 1 ya, ini 1. Berarti kan ini operasi pengurangan. Operasi pengurangan. Sehingga ini akan menjadi X dikurangi Y atau X ditambah minus Y. Kalau misalnya add atau sub ini dia nilainya 1. Kemudian keluaran di sini berapa? Keluaran di XOR dia akan menjadi ini adalah Y n-1 not ya, not Y n-1. Ini pun Y1 not, ini Y0 not. Karena jadi inverse ya. Jadi tadi 1 di XOR-kan dengan Y0 dia akan jadi Y0 bar. Y1 di XOR-kan dengan 1 dia akan menjadi Y1 bar. Ini prinsipnya ya. Nah, dari sini kemudian ini adalah ones complement-nya. Kemudian dengan ditambah dengan 1, dengan CO ya, CO yang nilainya 1, maka dia akan menjadi twos complement. Jadi sebenarnya kontrol yang bagian sini itu dilakukan oleh gerbang XOR ini ditambah 1. CO ya, CO ini yang nilainya sama dengan 1 untuk operasi pengurangan. Kalau untuk operasi penjumlahan dia nilainya 0 di bagian CO-nya. Dan untuk keluaran di bagian sini dia akan sama dengan masukan. Oke, ini adalah unit penjumlah dan unit pengurang. Nanti Anda silakan coba analisis ya, atau coba-coba di rumah untuk kemudian menjumlahkan atau menjumlahkan dan mengurangkan dengan menggunakan rangkaian ini. Anda masukkan nilainya, Anda kemudian mendapatkan sum dengan carry-nya berapa nilainya. Nah, terkait dengan overflow arithmetic, ini terkait dengan tadi ya kemampuan atau kapasitas register untuk menyimpan nilai. Untuk yang 8 bit antara kalau yang bertanda itu minus 128 sampai 127 dan seterusnya. Nah, implikasinya itu kalau misalnya Anda melakukan penjumlahan seperti ini. Sehingga tadi sudah saya sampaikan bahwa overflow ini dilakukan atau dideteksi oleh prosesor itu dengan melihat dua carry yang terakhir yang kemudian dia di XOR-kan. Saya sampaikan ya. Karena beberapa kali gitu sudah sering dijelaskan, tapi kemudian mahasiswa itu memahaminya bahwa overflow itu terjadi kalau misalnya carry-nya itu sama dengan 1. Ini belum menjamin ya. Yang bagian sini itu belum menjamin bahwa dia terjadi overflow. Anda bisa lihat bahwa status yang di sini dia tidak overflow. Overflow terjadi di sini ya. Di sini tapi bukan menggunakan tanda 1 gitu. Atau sebentar. Saya hapus saja Pak, agar tidak menimbulkan miskonsepsi ke Anda ya. Atau gini, ini dia tidak menjamin terjadi overflow. Anda bisa lihat di kasus yang bagian sini. Kasus di sini dia nilainya 1 tapi dia tidak overflow. Nilai di sini malah dia nilainya 0 gitu. Di bagian sini kan dia nilainya 0. Tapi kok terjadi overflow? Jadi overflow itu bukan dideteksi oleh prosesor dengan nilai C yang terakhir, tapi dia dideteksi dari 2C yang terakhir, 2 carry yang terakhir yang kemudian dia di XOR-kan. 0 di XOR-kan dengan 1, dia akan sama dengan 1, dia overflow tentu saja. Ini 1 di XOR-kan dengan 1, dia sama dengan 0, dia tidak overflow. OV sama dengan 1, dia menunjukkan overflow. Baik, bagaimana kemudian deteksi overflow? Deteksi overflow itu dilakukan dengan hanya memberikan rangkaian XOR ini. Jadi simple ya, rangkaian deteksi overflow di prosesor, di ALU, itu dilakukan dengan menambah gerbang XOR ini saja. Yang 2 masukan untuk melihat 2C yang terakhir. Jadi kalau misalnya ini ada 8 bit, berarti misalnya ya 8 bit,
maka OV sama dengan C8 XOR C7 ya. Kemudian kalau 16 bit berarti OV sama dengan C16 XOR C8 dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh overflow Anda bisa melihat di contoh ini ya. Kondisi pertama dia tidak overflow, kondisi kedua dia overflow. Overflow itu terjadi karena C3, ini kan C3 ya, ini C3 dan dieksorkan dengan C4 dia akan menghasilkan 1. 0 XOR 1 sama dengan 1. Ini overflow. Ini hasil tidak valid gitu. Yang di sini tidak terjadi overflow maka hasil valid. Anda bisa melihat ini nilainya sesuai ya dengan perhitungan aritmetik biasa. Di sini nilainya dia tidak sesuai. Negatif ditambah negatif harusnya dia negatif dong, tapi kok ini munculnya positif. Gitu. Artinya kalau prosesor dia hanya melihatnya dari C4 dengan C3-nya yang dia berbeda nilai, yang menghasilkan OV sama dengan 1, dia akan memberitahu kita. Jadi sebenarnya prosesornya yang memberitahu kita bahwa hasil yang diperoleh, yang bagian bawah sini, ini hasil yang diperoleh oleh komputer itu yang ini, yang bawah. Gitu. Dan Anda jangan mempercayai hasil ini, karena prosesor dia sudah mengingatkan dengan flag overflow, bahwa ini terjadi overflow, nilai yang tercantum di sini dia tidak valid. Kan ini nilainya positif ya, karena B3-nya kan dia nilainya 1 ya, bit yang paling depan dia nilainya 0, dia nilainya positif. Nah, ada rangkaian yang lain yang kita sebut sebagai rangkaian komparator bilangan, misalnya diinginkan untuk membandingkan dua bilangan X seperti ini dan Y. Yang diinginkan adalah kalau misalnya X sama dengan Y, maka Z-nya sama dengan 1, kalau tidak sama dengan maka Z sama dengan 0. Ini mirip seperti kalau misalnya di bagian pemrograman, di pemrograman kan Anda sering membuat pernyataan kondisional if, kemudian ada kondisi yang nilainya bisa sama dengan atau lebih besar atau yang lain. Misalnya if iterasi sama dengan 100 gitu, berarti Anda ingin melakukannya if atau while, terserah lah, if atau while Anda ingin melakukan iterasi katakanlah 100 buah gitu dan seterusnya. Itu adalah kondisional. Nah, implementasi rangkaian digitalnya itu bisa kita nyatakan dengan bentuk seperti ini gitu. Jadi kemudian kita bisa membuat rangkaian komparator, terutama ini yang 4 bit ya, dengan model seperti ini. Jadi ini ada CO ya, C0 nilainya 1, kemudian ini ada ini berarti seperti operasi pengurangan aja ya, ini operasi pengurangan. Kalau misalnya sumnya sama dengan 0, sumnya sama dengan 0, dia akan menghasilkan Z sama dengan 1. Atau Z sama dengan 0 jika X3 itu tidak sama X ya, X itu tidak sama dengan Y. Kalau X sama dengan Y maka Z sama dengan 1. Karena kalau Anda lihat ya, di sini operasinya dia akan menghasilkan nilai 0 ya. Kalau X sama dengan Y kan sama dengan, kalau misalnya X dikurangi Y, dia kan sama dengan 0 ya, yang akan menghasilkan nanti di bagian Z ini nilainya sama dengan 1. Karena yang digunakan itu adalah gerbang NOR ya, gerbang NOR. Gitu. Kalau semua 0 kan dia akan menghasilkan nilai 1. Kalau misalnya tidak sama dengan, maka dia akan sama dengan 0. Kemudian negatif hanya dilihat dari S3-nya saja. Jadi sum 3-nya itu bisa dilihat untuk apa ya, untuk menentukan apakah X3 itu lebih besar dari Y gitu ya, atau X lebih besar dari Y. Kalau X lebih besar dari Y, maka negatifnya sama dengan 0. Kalau X kurang dari Y, maka dia akan sama dengan 1 ya. Karena kan akan menghasilkan nilai negatif ya. Nilai negatif berarti S3-nya kan sama dengan 1. Nah, kemudian yang bagian overflow ini bisa dilihat di bagian sini. Untuk C3 dan C4, apakah nilainya overflow atau tidak dari sini. Sehingga itu nanti bisa merepresentasikan kondisional yang seperti ini. Kalau X sama dengan Y, X kurang dari Y, X kurang dari sama dengan Y.
Nanti silakan Anda bisa menganalisis ya kapan kemudian ini terjadi. Termasuk juga X lebih besar dari Y. Anda kan pernah membuat ya misalnya persamaan gini, if X lebih dari 10 gitu. Dan seterusnya, berarti ini adalah Y-nya, ini adalah X-nya, salah satu bentuk rangkaian yang kemudian bisa Anda buat adalah rangkaian yang seperti ini. X-nya Anda masukkan, Y-nya Anda masukkan 10, maka untuk dapat kondisional X lebih besar dari 10, Anda bisa melihat yang bagian sini. Jika Z plus N XOR V not ya sama dengan 1, itu dia akan menunjukkan bahwa terjadi X lebih besar dari Y. Nah, untuk bisa mendapatkan ini, silakan nanti Anda bisa analisis sendiri. Kemudian tadi disampaikan di awal bahwa RCA, Ripple Carry Adder, itu dia punya masalah di struktur ya, di strukturnya. Karena untuk kemudian bisa menghasilkan nilai, maka dia harus mentransmisikan carry-nya itu lewat sejumlah full adder, yang itu berarti akan menambah delay-nya. Kalau misalnya delay untuk tiap full adder itu delta T, dengan jumlah full adder-nya itu ada 8 untuk menyatakan 8 bit penjumlahan, n bit penjumlahan, maka delay-nya itu adalah n kalikan delta T. Ini cukup besar gitu. Nah, kalau kita lihat dari critical path-nya, kita bisa melihat yang warna merah ini. Yang warna merah inilah waktu yang dibutuhkan oleh waktu terlama yang dibutuhkan oleh adder untuk memberikan nilai di bagian sum dan memberikan nilai terakhir di bagian carry. Ini kan harus melewati yang merah-merah ini. Ini ada delay, ada delay dan seterusnya. Ini nah, struktur ini kemudian dipecah dengan menggunakan formasi yang baru dengan CLA ini, dengan memecahnya dia menjadi seperti ini gitu. Bahwa CI plus 1 itu akan sama dengan XIY tambah dan seterusnya yang diperoleh dari dekomposisi yang kita peroleh sebelumnya. Dekomposisi yang ini gitu. Saya coba masuk dekomposisi ini kemudian digunakan di rangkaian yang jadi CLA itu dia didapatkan dari dekomposisi yang tadi sebelumnya kita bahas gitu. Yang menghasilkan kemudian fungsi generate JI ya, JI ini dengan PI. PI ini adalah fungsi yang propagate gitu. Jadi generate dengan propagate. Nah, dari situ kemudian dinyatakan bahwa JI itu dia akan sama dengan seperti ini. Dan ekspansi sampai stage 0 akan menghasilkan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita buat rangkaiannya, dia akan menjadi bentuk yang tampil di sini. Kalau Anda lihat critical path-nya itu dia jadi berubah. Jadi untuk bisa menghasilkan nilai carry itu dia tidak perlu menunggu carry sebelumnya. Jadi carry-nya tidak menunggu dari sini ya, tapi kemudian dia langsung bisa mengambil dari carry sebelumnya. Ini C2 akan masuk nanti ke bagian yang full adder yang ketiga. Ini full adder keempat dan seterusnya gitu. Artinya nanti untuk mendapatkan carry ini dia tidak harus melalui gerbang-gerbang yang lain, tidak perlu harus nunggu. Kalau ini dia bisa langsung mendapatkan nilainya. Baik, itu adalah yang CLA. Namun CLA pun punya keterbatasan untuk bisa kemudian membuat gerbang, untuk membuat adder yang dengan bit yang lebih besar, maka semakin ke sini dia jumlah jalurnya dia akan semakin besar. Sehingga kalau Anda lihat di sini kan dia untuk bisa menghasilkan carry di sini dia hanya butuh di sini N 2 masukan. Ini dia membutuhkan N 3 masukan. Di sini dia akan butuh N 4 masukan. Sebelahnya dia akan butuh N 5 masukan, 6 masukan, 7 masukan dan seterusnya. Ini problem yang ada di CLA. Sehingga ada keterbatasan juga di CLA di sisi implementasi. FPGA itu dia punya yang disebut sebagai fan-in ya. Fan-in itu adalah jumlah masukan di satu gerbang. Jadi kalau misalnya Anda punya N8 masukan, katakanlah N8 masukan, maka fan-in-nya itu adalah 8. Nah, jumlah masukan ini dia
terbatas untuk FPGA. FPGA itu umumnya antara maksimal itu 8 gitu. 8 sampai 10 lah ada. Yang kemudian 10 sampai 12 itu yang disupport oleh FPGA. Bahkan sebagian besar itu 8 gitu. Jadi gerbang N-nya itu dia maksimal fan in-nya itu ada 8. Sehingga kalau misalnya Anda ingin membuat 32 bit, berarti nanti kemungkinan kalau misalnya Anda full dengan menggunakan CLA akan ada N yang dia itu 31 masukan. 31 masukan ini akan jadi masalah di sisi implementasi. Sehingga kemudian dibuat rangkaian yang baru, yaitu dengan melakukan blok ya. Blok kalau 32 bit kita bagi jadi 4 blok. Blok 0, 1, 2, 3. Blok 0 itu nanti untuk melakukan operasi bit 7 sampai bit 0. Blok 3 itu bit 32 sampai bit 23. Nah, nanti tiap blok dibangun dengan ripple carry. Dengan CLA, dengan carry look ahead adder yang dia itu akan menghemat waktu delay-nya akan dipersingkat dengan CLA. Di 8 bit dia menggunakan CLA, tapi kemudian menggabungkan antar blok dia menggunakan ripple carry. Ini ripple carry, tapi di dalam blok dia menggunakan CLA. Nah, nanti sistemnya akan jadi seperti ini gitu. Ini di bagian dalam bloknya ya. Di bagian dalam bloknya, kemudian ini blok 0, ini blok 1, ini blok 2. Atau Anda bisa juga misalnya dengan menggunakan carry look ahead yang level 2. Jadi bukan semuanya menggunakan carry, tapi menggunakan leveling gitu. Menggunakan leveling, ini blok 0 menggunakan CLA, ini blok 0 CLA juga, ini blok 3 juga CLA, tapi kemudian carry-nya itu dia masuk ke ke rangkaian yang ini gitu, rangkaian yang bagian bawah. Baik, kemudian yang lain BCD dan seterusnya tidak perlu saya sampaikan. Kemudian ini ada IC TTL yang kemudian bisa kita gunakan untuk mengimplementasikan penjumlah 4 bit ya. Ada penjumlah 4 bit yang kemudian bisa kita implementasikan dengan 74283. Dia blok diagramnya seperti ini. Ini blok pinnya ya, blok pinnya, ini blok diagramnya. Ini 4 bit untuk operasi penjumlahan. Kalau untuk operasi pengurangan maka Anda perlu rangkaian tambahan ya. Tapi untuk misalnya Anda ingin 8 bit, misalnya penjumlah 8 bit, maka Anda bisa memparalel ini. Memparalel nanti check-out-nya ini akan masuk ke check-in. Kemudian di bagian sini ada A5 ya, A5 sampai A8, kemudian ada B5 sampai B8. Ini check-in, ini check-out, dan di sini ada SAM 5 sampai SAM 8. Untuk operasi yang 8 bit. Tapi untuk operasi pengurangan, silakan nanti Anda bisa coba cari IC TTL yang lainnya untuk melakukan operasi pengurangan, atau Anda misalnya menambah rangkaian tambahan di sini dengan menggunakan XOR ya. Anda masukkan ke B1-nya ya, ke masukan B-nya dari B1 sampai B4, kemudian Anda berikan nilai. Ini struktur yang ada di 74283. Penjumlah 8 bit. Ini kan nanti bisa dengan menggunakan 4 gerbang XOR dan mengeset nilai C sama dengan 1. C-in-nya maksudnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan Mas dan Mbak?